Saya minta maaf ya telat setengah jam. Nggak tahu ini nanti kita bisa ini nggak ya, setengah jam juga cukup apa enggak ya. Oke, baik, kita mulai ya. Ini sebelumnya saya mau itu dulu ingatkan dulu ya. Nanti kan saya upload ke YouTube ya. Untuk coaching kelasnya akan mulai tanggal Agustus ya. Jadi berarti Sabtu Sabtu tanggal berapa? Sabtu tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu akan jadi opening untuk eh apa Zoom untuk coachingnya ya. Jadi itu mungkin masih opening. Nanti ada 4 Zoom lagi di hari Sabtu yang akan membahas lebih detail ya. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah frameworknya ya. Eh, mana. Jadi ini cuma sekilas aja buat teman-teman, nanti juga siapa tahu bisa itu promosiin ya. Nah, yang kita bahas itu adalah framework ini. Jadi ada 27 konten video. Jadi total pembelajarannya itu sekitar 15,5 jam. Ya, ini nanti mungkin akan ada satu tambahan lagi yaitu yang Golden Zone ya. Nanti mungkin saya akan masukkan ke situ. Jadi ini kan akan jadi pembahasan kita di dalam coaching class. Jadi pasti di urusan soal metode lah, soal framework segala macam. Ini juga framework ini kita sudah ini ya sudah jalanin selama ini ya kurang lebih seperti itu. Frameworknya ada cerita, kemudian habis itu dari cerita itu kan cerita banyak ya. Ada yang rumor, ada yang nggak bisa ada yang bisa dikonfirmasi, ada yang nggak bisa dikonfirmasi kan. Nah, jadi kalau kita udah dapet ceritanya, cerita ini akan mengarah kemana? Ya, ini mungkin sekalian buat alumni-alumni juga. Ini apa cerita itu ngarahnya kemana? Ngarahnya ke tiga hal tok ada di dalam apa perusahaan itu ya. Itu pertama adalah perusahaan mengalami turnarounds, mengalami cyclical dan mengalami startup. Startup itu bisa jadi itu teknologi, bisa juga adalah karena dia memiliki pendapatan yang tiba-tiba naik tinggi. Jadi mungkin akan ada sebuah sebuah kebijakan, sebuah keadaan yang membuat si perusahaan itu bisa untung banyak gitu ya. Oke, ya. Nah, tapi ujungnya dari tiga hal itu adalah yang kita mau lihat itu adalah kegiatan dari si perusahaan itu yang bisa mengakibatkan tiga hal tadi. Apa itu? Yaitu ekspansi. Ya, ekspansi yang dilakukan oleh manajemen terhadap ya kegiatan usahanya. Ya, makanya karena ada ekspansi itu bisa jadi terjadi turnarounds, bisa jadi terjadi yang namanya cyclical, ya, bisa terjadi yang namanya startup. Kalau cyclical itu mungkin karena memang itu berkaitan dengan musiman ya. Contoh misalnya kayak barang-barang tambang ya, kayak kalau apa batu bara menjelang musim dingin ya, mungkin akan ada apa kebutuhan untuk batu bara lebih gede. Ya, atau mungkin kayak CPO ya. CPO kalau sekarang kita apa masih bisa digolongkan cyclical ya. Udah hampir boleh bang, CPO itu udah nggak masuk ke cyclical lagi karena dia adalah bagian dari energi ternyata sekarang. Ya, ini yang kita lihat ya dari CPO. Nah, cyclical yang lainnya mungkin lebih lebih banyak di urusannya di daerah tambang lah ya untuk cyclical. Nah, cyclical yang selanjutnya itu juga bisa terjadi karena adanya musim-musim yang mungkin yang disebutnya sebagai hari raya dan lain sebagainya itu biasanya untuk sektor-sektor non cyclical ya. Ya, biasanya kayak misalnya ada yang musim-musim di mana orang beli handphone gitu kan. Ada musim-musim di mana orang beli baju kan. Ada kan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu adalah cyclical. Nah, kalau biasanya cyclical itu bisa berlangsung, trennya itu bisa berlangsung cuma sementara, bisa berlangsung untuk satu jangka waktu yang tertentu ya. Contoh misalnya kayak cyclical tambang lah. Batu bara itu kan hampir boleh bilang sekitar 5-8 tahun sekali itu kan pasti ada cyclicalnya. Tapi ini yang sekarang, keadaan sekarang, kita nggak tahu apakah batu bara masih akan mengulangi cyclical itu apa enggak. Karena udah ramai-ramai pindah ke EBT kan, energi baru dan terbarukan. Bahkan di Cina itu sekarang lagi heboh adalah sebuah bendungan yang jauh lebih besar daripada bendungan yang dulu yang pernah dibikin itu. Sehingga ya mungkin akan terjadi cyclical di besi, di baja ya dan sebagainya karena dia butuh banyak banget di situ. Ya kita cermati aja ya. Nah, itu adalah framework yang harusnya kita punya ya, frameworknya kita kan. Jadi ceritanya itu harus mengarah kepada urusan tadi ya. Apakah perusahaan punya kemampuan untuk ekspansi karena apa namanya cerita itu. Contoh misalnya kayak SSIA. Ya, SSIA masuk Jarum masuk
barito ya. Nah, itu kan pasti ada sebabnya. Sampai mau-maunya gitu ya, Jarum yang ngambil di pasar reguler segala macam. Itu berarti kan ada sesuatu. Nah, cerita itu teman-teman kembangkan. Ya, kembangkan. Siapa tahu ada emiten-emiten lain selain SSCI ini yang punya dampak ya, atau terdampak oleh kegiatan ini gitu kan. Nah, tapi itu dari situ juga kita bisa melihat bahwa SSCI ini kan adalah sektor properti ya. Nah, kalau sektor properti kan nggak mungkin dia bangun sendirian. Maksudnya dia terbangun sendirian kan. Ini jangan-jangan ada cerita yang lain ya. Kita bisa kembangkan dari sana. Itu SSCI. Misalnya contoh kayak WiFi. Ya, WiFi. WiFi pun sama kan. Teman-teman berarti kembangkan sebuah story di situ. Karena nggak mungkin harga naik tanpa sebab. Ya, mungkin saja ya harga naik tanpa sebab, tetapi itu justru kita nggak mau masukin. Kenapa? Karena kita tidak menemukan sebab kenaikan harga di daerah situ. Ya, mungkin saja ada alasan di balik itu, tetapi yang tidak kita ketahui. Nah, kalau yang tidak kita ketahui itu ya udah karena framework kita nggak di situ, kita nggak mau berurusan dengan yang sesuatu yang ya abu-abu lah yang tidak kelihatan itu. Ya, kita butuh yang kelihatan. Seenggaknya kita bisa korek. Ya, kenapa saya bicara mengenai misalnya contoh kayak Indika Energy. Ya, Indika Energy kalau teman-teman korek dalamnya itu cukup bagus ya. Misalnya contoh kemarin kita sempat bahas ada hubungannya sama SSCI, yaitu ada anak perusahaan Indi yang ada di sebagai salah satu pengelola pelabuhan Patiban kan. Nah, kemudian di 2025, 2026 dia akan mulai memproduksi atau smelternya dan tambangnya itu akan mulai menghasilkan yang namanya bauxit. Ya, apakah itu sejalan dengan kegiatan yang sedang dilakukan oleh raksasa-raksasa perusahaan-perusahaan raksasa Cina yang sekarang lagi mengincar aluminium kan? Apakah itu ada hubungannya? Atau setidaknya dengan adanya bauxit yang dimiliki oleh Indi, kelihatannya dia akan mendapat ini nggak pendapatan tambahan nggak? Ya, nah belum lagi kalau kita bicara mengenai EBT, itu kan adalah sebuah story yang mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang kedepannya ini ada sesuatu yang akan di-price in oleh market ke depannya. Ya, tentu smart money kan nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk kan. Nah, itu framework buat kita. Ya, ceritanya udah ada, baru kita naik kan. Kita cek emiten-emiten mana yang bisa dapat cerita itu. Ya, B50 emiten mana yang kita pilih. Ya, contoh misalnya kayak kemarin teman-teman kan nanya mengenai Ali. Kenapa yang lain naik, Ali tidak? Ya, ternyata kan dari ini ya jawaban teman-teman kan juga langsung ketahuan ya, oh ternyata Ali masih ada sangkutnya dengan korupsi dan sebagainya kan. Sehingga mungkin cenderung akan dihindarin oleh market kan. Jadi ya daripada nanti tiba-tiba gitu kan dipanggil, kemudian habis itu dapat berita sentimen yang cukup jelek, ya kita hindarin gitu. Itu saja dari teknikal kita bisa lihat ya. Kan ada satu hukum kita kan, ada satu teorinya kita di dalam teknikal adalah indeks itu harus saling mengkonfirmasi. Jadi kalau di dalam satu sektornya, misalnya ambil contoh sektor CPO itu berarti sektor agriculture kan. Nah, dari semua saham-saham CPO kita kumpulin gitu loh. Kita kumpulin ya, trendnya jalannya bareng nggak? Kalau trendnya jalannya bareng, lah tiba-tiba ada satu yang lagging, itu kan jadi kita tanda tanya kan? Ya, nah itu Ali. Belum lagi SSMS. Ya, SSMS juga lagging kan? Nah, itu pertanyaannya kenapa ini? Kok dua ini jadi lagging? Ya, nah, kita ketemu jawabannya. Oh, kalau Ali karena ada korupsi, SSMS karena memang alat-alatnya semua udah kayak udah nggak keurus gitu ya. Yang dulunya bagus, sekarang mungkin nggak. Nah, kayak gitu-gitu ya, Bang. Kita nggak usah masukin. Walaupun nanti mungkin kelihatannya teknikalnya bagus. Ya, itu bisa jadi jebakan kan? Nah, itu framework itu kita butuh buat begituan kan? Ya, nah belum lagi kalau kita bicara misalnya ini kok jadi agak panjang ya kita membahas rekomendasi jadinya. Ya, belum lagi kalau misalnya kita bicara nih, gue WiFi itu udah ketinggian. Ya, WiFi udah ketinggian, bisa nggak gue bedah yang lain? Nah, jadi kayak saya lupa hari apa ya, hari Senin yang lalu ya. Senin kita nggak publikasikan ya. Senin yang lalu ternyata kita bisa dapat satu emiten lagi yang berhubungan dengan WiFi. Itu kan hasil bedah kan. Jadi WiFi naik, bisa apa kalau misalnya itu ketinggian, gue ikut yang mana? Ternyata begitu kita korek-korek ada satu lagi. Nah, mungkin karena kita kurang cepat mengkoreknya ya, jadi agak ketinggalan sedikit.
ya. Jadi itu framework buat kita. Ya itu semua akan kita bahas di dalam coaching class ini. Jadi bedanya dengan e-course, kalau e-course itu kan berarti kan tadi nih, ya dari semua ini teman-teman belajar sendiri kan, e-course-nya kan. Nah, kalau di coaching kita bahas itu, kita bahas. Jadi kalau apa teman-teman mungkin lihat apa video-video ini ada yang nggak mengerti, kita bahas lebih dalam. Terus habis itu dalam pas selama coaching itu kan 1 bulan full ya, teman-teman akan tergabung di dalam sebuah grup. Ya, ini berarti grup coaching ya. Kemarin ada yang nanya sampai harus detail ya. Jadi ada grup coaching. Nah, di grup itu ya, dalam 1 bulan itu jadi kayak semacam grup premium gitu ya. Teman-teman boleh bertanya ya, bertanya terus memperdalam semua framework-framework itu, termasuk di dalamnya adalah soal risk management, soal psikologi, karena itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan dengan setup. Kalau setup sih udah begitu aja. Kita pakai Wyckoff, kita pakai Ken Slim ya. Di situ kita ambil semua, termasuk di dalamnya kita nanti ada yang namanya golden zones ya. Nah, di sini ya teman-teman alumni kan udah pasti tinggal itu ya, itu udah free free ikut gitu kan, itu pasti ikut selamanya kan. Nah, next setelah ini selesai, teman-teman akan digabungkan dalam grup alumni. Ya, jadi kita nggak putus gitu ya. Oh, udah 1 bulan habis itu udah gua gitu ya, enggak. Kita gabungin semua teman-teman ke grup alumni. Nah, ya apa yang alumni kalau misalnya kayak hari Jumat kan ya mereka bisa join. Rabu kan kita bisa buat umum kan. Kayak gitu ya. Nah, itu akan berlangsung 30 hari selama di Agustus. Jadi yang kita dapat itu adalah akses e-course itu seumur hidup. E-course ini ya. Ini semua teman-teman bisa dapat ini seumur hidup. Jadi ada 4 kali live Zoom, yaitu di luar dari saat nanti tanggal 2 Agustus itu adalah Zoom buat perkenalan toh. Ya, nah itu habis itu apa aturan-aturan di dalam coaching itu. Nah, kemudian habis itu ada 4 kali Zoom setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Kemudian ada grup Telegram untuk tanya jawab sama bimbingan harian. Kemudian habis itu soal materi dan nanti teman-teman bisa tergabung di situ. Nah, untuk keterangannya, teman-teman bisa scan barcode ini. Sekarang udah mulai keren ya kita. Teman-teman bisa scan barcode ini untuk tanya ke admin atau nanti di apa kalau saya upload ke YouTube nanti ada pin komennya itu nanti teman-teman bisa klik di situ. Ya. Oke. Baik, itu 15 menit sendiri ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan sampai hari ini benar-benar nggak mau turun ya. Ada yang bilang apa ini karena didukung oleh beberapa saham konglomerasi. Kita sudah sempat membahas sedikit di hari Rabu kemarin ya. Kalau saya katakan bahwa ini kita perlu waspadai ya, waspadai walaupun secara teknikal semuanya oke. Ya teman-teman bisa lihat ya. Ini hari ini ya, hari ini itu sudah crossing ya, sudah crossing ya. Kalau kita bilang itu adalah golden cross, ini golden cross yang sangat penting menurut saya ya. Yaitu crossing antara 50 dan 200. Ya, crossing antara 50 dan 200 moving average. Ya, kenapa crossing ini menjadi penting? Kita bisa lihat ya, historinya pada saat itu crossing, ini crossing ya, ya terjadi rally itu berapa tinggi? Itu sekitar 11%. Ini indeks harga saham gabungan ya. Oke. Kemudian kayak gini, ini crossing, terus habis itu terjadi rally itu sekitar 7,8%. Oke, nah habis itu kalau ini kan dia sideways ya. Nah, kita mau lihat yang crossing. Ini crossing pada saat market lagi bagus-bagusnya. Oke, yang ini. Ya ini crossing ini ya dia menghasilkan sampai dead cross lagi di mana di sini ya. Itu sekitar 31%. Ya, belum lagi kalau teman-teman nanti kalau kita bicara mengenai di Nasdaq, di S&P 500, lu bisa cek sendiri ya. Itu kalau crossing antara 50 dan 200 itu menghasilkan berapa tinggi rally-nya. Ya, nah demikian juga dengan indeks harga saham gabungan. Tapi saya mau saya mau apa? Saya mau ini wanti-wanti dulu ya. Bukan berarti kita langsung euforia. Kalau misalnya tidak ada setup kita di dalam emiten-emiten yang kita incar, kita nggak bisa kejar. Ya, walaupun dari kemarin kita bisa lihat ya. Saya misalnya kayak di tele kan saya udah bicara mengenai Fore ya. Bukan bicara sih, cuman kasih gelasnya Fore doang ya. Itu kita bicara mengenai Fore.
Kemudian habis itu di WiFi, ya WiFi harusnya itu beberapa hari, 2 hari kalau nggak salah ya, dia sudah mulai menolak untuk turun. Jadi kelihatannya kalau memang trennya masih cukup kuat, berarti dia paling cuma akan sampai ke 38,2. Ya, ini trennya ya. Jadi ini udah menolak untuk turun. Hari ini sih udah naik. Kita nggak tahu nanti apakah ini akan langsung naik kembali atau tidak ya. Tapi setidaknya dia sudah pullback ya, sudah pullback ya. Mungkin ada yang kecelek karena dia ambil di pucuk dan lain sebagainya. Kemudian habis itu dia turun, kemudian habis itu cut loss ya, terus habis itu naik lagi ya, nggak tahu lah ya. Itu udah susah untuk dibicarakan ya, karena kita udah menganalogikan ya kemarin ya. Harusnya analogi ini cukup bisa dipahami, tapi saya nggak tahu apakah saya menerangkannya kurang kurang jelas ya. Saya analogikannya seperti memancing kan ya. Nah, memancing itu bukan ternyata ada tekniknya ya. Kita nggak bisa sembarangan. Tekniknya itu adalah lu harus pertama pinter membaca tanda-tanda di mana sebuah kolam, sebuah rawa, di spot sebuah lautan ya, itu akan ada ikannya. Ya, lu harus punya lu harus punya skill untuk mengambil itu. Jadi bukan oh ini ada air nih, pasti ada ikannya. Ya, iya, pasti ada ikannya. Tetapi apakah ikan yang lu maksud? Ya, ikan yang maksudnya gedenya seberapa? Lu mau yang mungkin 30 senti, 50 senti, atau seperti apa gitu kan. Jadi, lu nggak bisa ngelihat air, kemudian habis itu langsung lu mancing, udah jadi gitu loh. Atau modalnya adalah, kemarin ya, gua lihat di TikTok, di apa ya, di IG Reels, atau di Short gitu ya, bahwa di sini kalau orang mancing tuh dapatnya gede-gede. Nah, habis itu berbondong-bondong lah mereka ke situ, ke rawa itu, ke kolam itu. Gitu. Nah, habis itu karena katanya dipancing terus nggak jadi-jadi. Nah, yang mungkin yang lebih ini ya, yang lebih mengherankan buat saya adalah dia sudah berhari-hari di situ, bahkan minggu-minggu di situ, dapatnya udah nggak ada, tetapi dia masih di situ aja. Hebat ya. Ya, jadi kayak umpama kalau lu udah lu udah kena beli di pucuk, kemudian dia turun terus, tapi lu masih ngarapin dia mantul itu, dia nggak mau cut loss, nggak mau pergi lo dari kolam itu, nggak mau pergi dari rawa itu, pokoknya udah gue di sini aja ya. Jadi lu nungguin ikannya membesar gitu loh ya, nungguin ikannya membesar, kemudian habis itu lu pancing lagi. Itu kira-kira berapa lama ya? Itu kira-kira berapa lama ikan itu bisa membesar sesuai yang lu mau ya, kalau bibitnya masih ada loh. Tapi kalau misalnya ikannya ternyata sudah tidak ada di dalam situ, lu masih berpikiran bahwa ini bulan depan juga udah besar ikannya. Ternyata nggak ada ikannya. Gimana dong? Ya coba bayangkan ya. Nah, itu em, kedengaran itu nggak cukup umum nggak ya di kita gitu kan? Jadi otomatis ya, kalau lu nggak punya skill untuk apa namanya, untuk tahu di mana ada banyak ikan, di mana tanda-tanda kalau ikan itu benar-benar banyak dan lain sebagainya ya. Nah, lu ujung-ujungnya akan memancing sesuatu yang ya kita bilang katakannya sia-sia aja gitu. Mungkin lu akan dapat. Mungkin lu akan dapat ya, tetapi lu bisa nggak ngulangin hal itu lagi. Jadi setiap kali lu mancing lu dapat gitu. Ya ada peluangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang nggak tahu tanda-tanda, yang penting katanya udah gua hajar aja di situ. Ya syukur-syukur ya masih ada sisa buat gua bisa kepancing. Tapi yang banyak kan apa gimana? Kalau katanya, banyak kan ya udah pasti ya udah selesai gitu kan? Ya, nah kalau itu kedengeran kok kayaknya gua banget gitu ya. Nah, mulailah berubah udah. Gitu. Jadi mulai mencari kan, kita udah bikin serangkaian video tentang bagaimana lu membuat trading system ya. Gue nggak mau promosikan coaching ya. Kalau memang lu mau ke coaching ya silakan ya. Tapi ini kebetulan pas aja di situ. Jadi kalau memang lu bagaimana caranya gue membaca tanda-tanda kalau di situ ada ikan. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak cuma lihat, oke ya di sini ada air, berarti asumsinya berarti di sini ada ikan. Di sini ada pergerakan, berarti asumsinya bahwa di sini pasti ada gajahnya, pasti ada bandarnya. Berarti udah gue tinggal hajar aja.
Ya kayak apa di SSIA gitu kan. Oh betul ya, dia punya apa saham beredar itu akan tambah kecil. Sehingga udah gue tinggal masuk aja, udah nggak usah peduli apa-apa. Ya udah tinggal gue masuk nih. Contoh misalnya kayak gue masuk sekarang gitu ya di daerah 3.000. Sekarang udah di 2.590, berarti sudah turun 10%. Ya kan? Nah, kalau dia turun terus bagaimana? Lu tahan nggak? Ini kan istilahnya kayak orang memancing ya. Memancing, yang penting ada air, gue pancing aja udah. Yang penting ada pergerakan. Gue pancing aja udah. Nah, bagaimana itu akhirnya jatuh ke mentalnya lu? Ya, nah akhirnya lu bergabung nggak dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ini benar-benar kayak judi ya. Nah, sama kayak lu mancing, mancing nggak lu nggak jelas. Pokoknya yang penting ada air, gua masukin umpan, harapannya adalah gua pasti bisa strike. Atau lu misalnya ke laut ya, ke laut kan orang asumsinya bilang, wah ini berarti ikan pasti banyak, betul nggak? Ya, tapi berapa banyak orang yang zong juga mancing di laut. Kalau lu nggak bisa atau nggak tahu di mana spot ikannya banyak. Benar nggak? Laut tuh. Ya, orang sekarang bilang ada strategi namanya Blue Oceans ya. Benar ya, Blue Oceans ya. Artinya apa? Artinya ikan di situ banyak banget. Dan lu punya potensi jauh lebih besar dibandingkan dengan lu mancing di empang katanya. Ya, tetapi kalau lu nggak bisa membaca tanda-tanda di mana ada ikan. Ikan mah pasti ada. Cuman apakah itu ikan yang lu maksud? Ya, jadi kalau lu nggak punya, kayak misalnya apa kayak eh, kita milih nakoda lah ya. Nakoda ini tahu lu di mana lu mau mancing apa nih? Oh mancing itu, oke mancing dari situ, agak dalam dikit ya. Atau mancing ikan ini, oh ada dari situ. Ya, dia udah familiar sehingga kita kalau sewa dia ya dia bisa bawa kita ke spot yang pas. Nah, kenapa dia bisa baca spot itu secara tepat? Ya karena ya satu karena experience-nya, karena pengalamannya kan, karena dia punya tanda-tanda, dia bisa membaca tandanya di mana itu ada. Oh, oh, kayak kayak gini nih kondisinya, maka di situ ada ikan. Ya, ada ikan yang kita maksud. Ya, kalau dia begini, 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 oh ini ada ikannya. Benar nggak? Kalau lu teman-teman tanya lah, ya orang-orang yang memang sudah expert di dalam memancing itu, ya lu akan lihat, oh ini mah nggak ada ikannya. Dia kan bisa bilang begitu kan? Ya, nah demikian juga kalau trader, lu harusnya bisa begitu. Ah, ini mah nanti aja. Gitu betul kalau misalnya contoh kayak SSIA ya, rumornya kan mengatakan bahwa oh Jarum ngambil di reguler, betul itu bukan rumor lagi, itu benar dia ngambil reguler ya 6,5% itu diambil dari pasar reguler dengan harga premium kan. Nah, itu otomatis akan mengurangi saham beredar. Kalau dia mengurangi saham beredar, berarti kemampuan untuk dia bergerak akan jauh lebih cepat kan? Kenapa? Karena likuiditasnya semakin sedikit, yang beredar itu semakin sedikit. Ya, jadi sehingga nanti likuiditas masuk sedikit aja di jalan cepat. Itu betul. Ya, betul. Jadi ini istilahnya kalau orang bilang, oh ini udah ada airnya. Ya, soal ikannya ada apa enggak, yang penting lu masuk aja, lu cemplung aja udah. Gitu loh. Ya, kalau kita nggak bisa begitu. Kan asumsi kita adalah Jarum udah ambil nih. Walaupun dia harga premium, tetapi permainannya dia adalah mungkin 2-5 tahun ke depan. Lu bisa ikut nggak? Ya, misalnya dia beli di daerah 1.800, dia beli di 2.500, dia kalau misalnya di average dia ada di 2.700 misalnya. Ya, anggaplah gitu ya. Ya, dia bisa bertahan nggak? Dia bisa. Dia membeli ini cuma berapa triliun. Lu tahu nggak kenapa saya bilang berapa triliun? Karena dia dapat dari BCA aja setahun udah berapa triliun. Ya, ini bukan masalah si Hartono bersaudara yang beli kan. Ini adalah PT Muryanya yang beli. PT Muria itu adalah apa pemilik owner dari BBCA. Ya, berapa persen. Nah, lu kebayang itu dividen sudah berapa banyak dia kantongin. Ya, nah kemudian dia lihat SSIA itu punya potensi ke depannya. Karena itulah makanya karena owner yang nggak mau jual, nggak ada nego juga, ya udah dia beli, dia kumpulin dari reguler. Ya, buat dia view-nya itu adalah berapa tahun ke depan. Nah, lu pengennya itu kalau bisa 2-3 bulan kemudian lu menjadi orang kaya.
Itu mana mungkin nggak connect gitu loh. Kecuali lu punya apa ekspektasi itu sama kayak si jarum. Gue beli sekarang, gue taruh sekarang, ekspektasi gue 5 tahun ke depan gue panen. Itu mungkin akan berbeda karena itulah makanya kalau lu investor, kita nggak peduli dengan teknikal kan, cicil aja udah. Ya, dan uang lu memang sedingin itu. Ya, lu cicil. Tapi kalau lu trader, kita nggak bisa melakukan itu. Kita butuh area-area yang kita sebut sebagai point of interest, POI, ya. Point of interest atau key level atau area pentingnya itu di mana gue mau tunggunya. Ya, nah balik lagi ke soal memancing tadi. Ya, kita tugas pemancing kan sebenarnya adalah udah membaca tanda-tanda dia ngelempar umpan. Habis itu ngapain? Dia tunggu si ikannya nangkap umpannya, bukan umpannya nyari ikannya. Benar nggak? Si ikan begitu nangkap, ya begitu makan umpannya, si pemancing tugasnya adalah narik, ya kan? Jadi kalau dia strike, ya nah sekarang kalau ikannya besar, nah tinggal kemampuan lu aja bertahannya berapa lama. Ya, jadi lu bisa apa lu narik terus kan, lu gulung terus kan. Nah, jadi pertanyaan kayak misalnya contoh SSIA, contoh misalnya kayak WiFi segala macam. Kalau lu udah punya, itu juga balik lagi ke psikologi mentalnya lu. Sanggup berapa lama lu bertahan di dalam trennya. Kalau lu nggak tahan lama ya makanya orang kan akhirnya udah yang penting 10% ambil udah selesai. Oh ini gue dapet gitu. Oh gue cuan di sini. Oh kalau kayak gitu sebenarnya banyak apa ya lu nggak cocok sama mancing. Karena mancing itu nggak bisa kalau nggak salah tarik 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 lu mendingan mancing di empang ya. Yang apa empang itu yang maksudnya tempat pemeliharaan ikan di mana mereka dikasih makan, lu masukin umpan langsung ditarik tarik. Nah, itu mungkin dari situ. Tapi kalau lu untuk masuk ke ke empang begitu kan lu mesti bayar kan. Ya, lu mesti bayar. Kemudian habis itu ikan yang lu dapat ditimbang dan lu bayar lagi ikannya. Ya kalau nggak lu rilis. Ya jadi buat cuma buat seneng-seneng aja gitu loh. Nggak lu makan ikannya. Nah itu kan jadi berbeda ya. Oke? Ya artinya ya memang lu have fun di situ. Nah kalau trader semacam itu sebenarnya ya cuma trader untuk having fun ya. Ya karena ya enggak ya lu udah bayar kan. Lu udah bayar kemudian habis lu dapat ikannya lu nggak nikmati. Paham nggak? Ya, paham nggak gue kemana ya? Gue nggak ngomongin siapa-siapa, tapi ya yang gue lihat itu ya kurang lebih kayak gitu. Jadi lu cuman yang penting taruh 1-2% cabut, ya 1-2% cabut. Ya, lu kurangin fee jadi tinggal 1,5%. Ya ada yang fee agak tinggi mungkin ya tinggal tinggal 1% ya. Apalagi lu tinggal tambah apa? Lu kurangin biaya masuk ke dalam empang itu segala macam ya itu jadi HP akhirnya jadi having fun. Merasa kalau untung terus, merasa seperti bergerak terus, ternyata kita cuma duduk di kursi goyang. Ya, ya itu semua pilihan kok. Ya, semua pilihan. Toh ini katanya pakai uang dingin kan. Kalau pakai uang dingin nggak apa-apa lah, cuma having fun ya. Ya, ya kalau kalau saya nggak gitu. Ya, saya mau menghasilkan juga dari sini ya. Memang uang dingin. Justru uang dingin itu tugasnya adalah untuk bekerja keras buat saya. Nah, agar uang itu bekerja keras, maka gue harus bisa membaca tanda-tanda di mana kolam itu ada ikannya yang gue maksud. Itu yang disebut sebagai trading framework kan. Itu yang disebut sebagai setup. Itu yang disebut sebagai trading system. Nggak punya itu, nggak bisa lu membacanya. Gitu. Ya. Jadi ya kayak misalnya SSIA. Lu udah tahu kayak gini. Nah, ini mungkin saya sedikit ini ya, sedikit membahas soal elite wave ya. Lu tahu ini ada pergerakan impuls. Kalau ada pergerakan besar, iya kita tahu bahwa memang di situ ada likuiditas. Benar nggak? Ya, itu ada likuiditas. Nah, pada saat likuiditas masuk, pada saat ada pergerakan impuls, selalu akan diikuti oleh profit taking. Nah, kalau namanya profit taking, harganya turun apa enggak? Ya, kalau harganya tidak turun, artinya profit taking yang dilakukan oleh bandar sebelumnya itu masih dimakan oleh bandar setelahnya. Ya, tetapi kalau misalnya si bandar-bandar itu keluar, yang akhirnya nampung siapa? Retail kan?
Nah, kalau retail sudah mulai nampung, turun nggak harganya? Itu tidak akan sekuat kalau yang tampung adalah si gajah. Itu udah pasti. Ya, apalagi kalau misalnya ini. Nah, lu kalau misalnya begini, kita baca candlestick aja ya. Di 3 candlestick ini aja sudah dikatakan apa? Ya, ini naik, tapi akhirnya close turun. Kemudian habis itu naik, close turun. Ya, kemudian pin bar lagi kan. Kemudian habis itu diikuti oleh konfirmasi candle turun. Nah, kalau udah kayak gitu, itu udah seperti evening star kan. Lu tahu evening star? Sunset yang katanya bagus itu. Ya, setiap kali lu ke Bali, lu ngincarnya selalu sunset kan. Setelah itu apa? Terjadi kegelapan. Ya, kalau gelap orang ngapain? Tidur. Ya kan? Bangun lagi besok baru berkegiatan. Jadi kalau ini evening star, artinya ada peluang dia turun. Ya, ada peluang dia koreksi. Nah, sebuah tren yang sehat selalu diikuti oleh apa? Swing high, swing low. Nah, kalau ini adalah swing high apa swing low? Dia mencari swing low. Kita tahu trennya itu adalah apa. Apalagi dengan katalis begitu kencang segala macam. Ini trennya up. Sudah. Itu udah clear. Ya. Nah, pada saat dia swing low, kita mau lihatnya apa? Volumenya juga harus ikutan low. Kalau volume low, dia swing low, artinya apa? Artinya si gajah sebelumnya nggak ikutan keluar. Yang keluar itu sebagian tok. Ya, yang keluar itu sebagian tok. Tapi dari sebagian itu saja sudah mampu menggerakkan harga turun. Ya, karena kita retail nggak mungkin sekencang itulah. Lu mau sebersatu apapun retail, kayak misalnya kayak Robinhood yang di US sana. Nggak bisa kan mengalahkan si gajah-gajah itu. Habis kan gitu kan. Walaupun ya memang dia sampai sekarang eksis. Akhirnya ya Robinhood jadi kayak kayak Stockbit atau kayak Ajaib kayak gitu gitulah ya. Jadi seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi ya udah hukum ini nggak usah kita lawan. Memang betul ada impuls ya ada pergerakan yang momentum di situ. Nah setiap ada pergerakan momentum sudah kalau lu nggak bisa ikutin kita nggak ikut. Yang kita lakukan apa? Kan ada sebuah teknik namanya pull back atau retest. Karena sebuah pergerakan yang impuls begini, pergerakan yang kencang begini, selalu akan meninggalkan banyak sekali order-order si gajah yang tidak keambil. Ya teman-teman pernah nggak? Misalnya gue udah pasang nih di daerah 1000. Ya daerah 1000 kan. Gue baru pasang. Gue baru antri kan. Kemudian habis itu dia tiba-tiba naik ke 1200. Kira-kira antrian lu apa diambil dulu atau enggak? Ya pasti belum kan? Tapi dia udah di 1200. Nah kemudian habis itu gue antri lagi 1200. Ya nah antrian gue belum kena. Tahu ya teman-teman ya. Walaupun lu antri nih sekarang di 1200. Kan antrian lu itu ada urutannya. Ya kalau dia ada 100.000 lot, lu antri 100 lot, ya bisa jadi antrian lu yang ke 80.000 sekian. Ya, nah belum sampai ke antriannya lu, bisa jadi dia udah naik lagi karena katalisnya begitu kuat. Nah demikian juga dengan antrian-antrian si gajah-gajah itu pasti ada yang ketinggal. Gitu. Nah tujuan swing low adalah untuk menjemput antrian-antrian itu. Itu ya. Jadi perhatikan, ini sebenarnya cuman technical banget ya, cuman mindset tok di balik pergerakan harga. Setiap pergerakan harga itu tidak langsung serta-merta to the moon kok. Selalu akan ada swing high, swing low. Lu kalau lihat Elliott wave itu ada berapa wave? Ada berapa gelombang? Ya kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 kemudian diikuti oleh ABC. Ya bener ya, ya. Kalau Elliott wave aja begitu gitu. Ya, kemudian habis itu kalau lu lihat dari base on base. Base on base. Base yang paling maksimal di mana? Di base 5 kan? Ya, base 5 ya. Nah, tapi kalau kita mau masuk cuman dikasih di syarat untuk masuk base on base itu cuma boleh masuk di base 2. Jadi kalau lu lihat Wyckoff, kita cuma boleh masuk dari fase akumulasi plus terakhir itu di SOS. Berarti kalau apa di fase akumulasi itu adalah base 1, SOS itu adalah base 2, reakumulasi. Setelahnya udah nggak boleh. Kita udah nggak boleh ikutan. Ya, nah kalau lu mau ikut ke atas, ya berarti tunggu swing high, swing low. Berarti kan kita cuma ngikut breakout kalau nggak pullback. Ya, kalau nggak buy high, sell higher kan. Itu tekniknya kan. Cuma begitu aja gitu loh.
Ya, cuma mempelajari hal begitu aja. Jadi pelajari tanda-tandanya agar kita bisa konsisten dapat ikan. Gitu. Atau mungkin ya kita nggak bisa bilang selalu dapat ikan ya. Setidaknya kalau gue mancing 100 kali, 60 kalinya itu dapat ikan gitu. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan tidak dapat ikannya. Gitu. Kalau misalnya lu pokoknya udah tinggal katanya-katanya, ke potensi lu untuk dapat ikan sama nggak dapat ikan lebih gedean mana? Ya kalau katanya kuat sekali nggak masalah ya, berarti nggak mungkin lu akan dapat ikan terus ya kan? Tapi begitu katanya hilang, ya orang yang ngata-ngatain lu hilang, ya lu hilang juga gitu loh kesempatan lu untuk dapat ikan. Kita kan nggak mau yang seperti itu kan. Kita maunya adalah bagaimana gua, ya saya, ya kita harus egois karena trader itu memang adalah ya, lone wolf kan, benar-benar sendirian kok. Lu sebenarnya berjuang ya semua sendirian. Ada komunitas itu memang lebih baik. Ya, tetapi komunitas ini butuh satu visi. Ya, ada yang komunitas tapi akhirnya saling menjatuhkan. Ya, itu makanya ya, repotnya membuat komunitas di trading itu tidak gampang. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba ada yang posting, oh gue dapat 50%. Loh, kok gue bisa cuma dapat 30 ya? Jadi kayak ada dalam hati, namanya manusiawi banget ya. Dalam hati, kok dia bisa 50 ya? Kalau dia bersaing sehat sih nggak masalah. Tapi ada kalanya, oh ini pasti ada apa-apa nih. Pasti dia eh, lebih dekat sama ownernya nih kayaknya nih. Jadi akhirnya mulai masuk seperti itu. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam komunitas ya. Tapi ya itu terjadi gitu loh. Oke? Ya. Jadi jadi ini cuman itu ya reminder saja ke teman-teman bahwa trading itu memang tidak mudah. Tetapi saat lu tahu ya lu tahu apa ya clue dari itu menjadi sangat mudah. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Ya kalau kita lihat di em, watchlist saya, teman-teman yang tahu ya watchlist saya. Ya itu udah sekitar 34 sebenarnya. Apa tadi saya sempat tambahin si MBMA ya. Ya, itu berarti sudah cukup banyak sebenarnya watchlist. Dari watchlist itu aja, itu udah nggak sebenarnya udah cukup banget buat kita bertahan gitu loh. Ya nggak apa dan menemukan watchlist sebanyak itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang mudah juga ya. Itu aja masih belum kita pecah-pecahkan ya. Ada yang masih harus kita buang dan lain sebagainya. Oke? Ya, oke. Saya masuk ke pertanyaan ya teman-teman ya. ADMR 20 menyusul ADMR ya. Bentar kita cek dulu. Oh ya, nah ini kan yang bawah udah selesai ya. Di bawah udah selesai. Oh iya nih. Hah? Di mana Pak? 20 ke 200. Belum Pak. Tuh. Ya cuma tinggal dikit lagi ya. Ya sedikit lagi. Karena dia masih pullback kan. Nah ini posisi pullback ya. Ini kan posisi pullback kan. Oke. Idealnya gimana? Ini ya teman-teman lihat ya. Dia kan adalah. Dia break ya. Ini kan bos ya. Nah ini kan bos kan. Ya berarti dia udah break struktur kan. Kalau dia udah break struktur. Lu ngapain? Ya lu cari low. Kemudian habis itu kita akan dapat di mana tempat kita tunggu. Hmm, ini saya belum terbiasa nih. Ini seperti yang baru ya. Nih, ini ada tempat kita tunggu di situ ada gap dan lain sebagainya. Oh ya? Tuh, udah? Saya belum, Pak. Tuh, ini belum kena. Ini belum kena sih. Ini daily kan? Benar ya? ADMR kan? Ya, ini belum kena nih, masih jauh nih. Mungkin tadi pagi udah kena. Ya karena dia sempat naik kan? Mungkin tadi pagi udah kena. Tapi ya pas dia closing kan dia udah turun nih. Ya, nah jadi kalau udah begitu, saya akan jauh lebih seneng nunggu dia turun. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau katalisnya kuat banget, lu udah bisa mulai cicil dari 38,2. Ya, dari 38,2. Ini agresif ya. Yang kuning ini agresif. Ya, jadi kalau dia agresif, ya biasanya dia mau duluan kan. Ya, tapi saya akan cenderung ya udah di daerah 50 dan 61,8. Ya di sini ada gap lagi kan. Kalau di bawah sih nggak ada gap ketutup nih Pak. Yang ini yang gap nih di daerah 50-nya. Jadi masih cocok banget kan. Kalau misalnya kita lihat daerah itu ada EMA 200.
Kemudian habis itu daerah situ ada gap, jadi potensi untuk ditutupi, ya. Jadi kalau belum ya? Nah, udah. Tapi di punya saya juga belum sih, Pak. Ya TradingView juga kan, juga belum kan. Nah, kalau kayak gini, ya kita lihat katalisnya mungkin cukup kuat ya di ADMR ya. Ya udah kita tunggu aja di situ. Ini juga dia pullback-nya juga masih sesuai kan, lihat ya. Dia punya volume juga cenderung turun kan, gitu. Ya, nah, tapi apakah ini trennya sangat kuat ya sehingga ya dia cuman turun sampai 38,2 kayak punyanya si itu loh. Punyanya si WiFi gitu ya. Kayak gitu. Oh, saya malah gratisan, Mbak. Ini saya malah gratisan. Saya udah nggak ngambil premiumnya. Ya, saya pikir udah nggak tahu kepake. Karena apa kalau teman-teman punya Stockbit ya sebenarnya dia udah ini kan, udah up to date apa up to date lagi ya. Sudah apa sih namanya itu? eh sudah live kan, sudah real time kan ya. Kalau ini kan real time lu mesti bayar lagi segala macam kan. Ya saya pikir ya udah dan lagian saya baru analisa setelah closing ya ngapain lagi saya ngambil yang itu kan. Nah, kemudian habis itu ya mungkin ini kalau teman-teman lihat di Forex yang punyanya Pair Forex kemudian habis itu untuk komoditas eh, itu real time gitu loh. Jadi ngapain saya bayar lagi gitu. Cuman memang fasilitas kalau yang gratisan memang agak kurang. Kayak misalnya lu nggak bisa save kayak gini dan sebagainya. Ya udah, saya pikir udahlah. Yang saya save kemarin juga nggak dicabut. Ya udah saya pakai aja itu. Gitu ya. Ini ADMR ya. Saya pikir saya akan cenderung tunggu dia turun. Kalau dia nggak turun sampai ke tempat yang saya mau ya sudah nggak apa-apa lah. Gitu. Ya ini kalau buat saya. Gitu ya. Oke. Nah TB kan sama ya Bu ya masih masih nunggu kan tuh. Oh, udah sampai ya. Sebentar sebentar. Ini kita tarik dulu garis. Ini kan bos ya udah ya. Udah, maka kita udah dapat low kan. Dut. Hmm. Nah, ini low. Oh, belum. Ya, kita masih tunggu ya di daerah sini. Ini dikit lagi lah. Ini juga apa shadow-nya juga kayaknya nggak banyak. Ini udah kena 38,2. Ya buat teman-teman agresif ya, lo mau cicil di situ karena ada pin bar begini, ya silakan. Tapi saya akan cenderung tunggu dia di 50. Ini sekalian retest nih. Ya, retest daerah daerah ini nih. Ya, SND-nya itu. Ya, saya akan lebih cenderung tunggu di situ. Gitu. Ya. Ini TB. Sabar aja ini juga udah ini kan, udah cocok kan dia turunnya juga, volumenya juga tambah tipis kan. Sabar aja. Ya, kalau enggak minimal udah di 50 baru cicil kan. Ya kalau 38,2 saya nggak terlalu menyarankan, ya. Terlalu agresif banget gitu. Ya nggak tahu sih ya, kalau kalau buat saya sih terlalu agresif gitu. Oke, WRG juga sama ya. Kemarin kan hampir arah kan, nah ini udah. Nah kalau dia udah, ya kemarin di mana kita tunggunya? Harusnya udah sampai kan? Udah sampai nih, tuh 50. Ya udah 50 kan, nah 50 kena 50 kemudian dia mantul kan. Ya, nah tapi mantulnya ini masih volumenya kecil. Ya, jadi saya masih masih melihat masih ada peluang untuk turun lagi. Ya, lagian katalisnya WIRG tuh bener-bener saya nggak tahu apa loh. Ya, teman-teman kalau cek itu juga nggak itu. Ini kalau berdasarkan technical doang, dia breakout kan kita ikut ya. Ya, karena dia udah breakout, udah confirm breakout kan, volumenya gede-gede begini nih. Berarti kan kita udah tahu bahwa memang ada gajah-gajah, ada likuiditas di daerah sini kan. Nah, ini dia pullback. Ya, pullback. Dan ini masih pas kan dengan apa yang kita mau kan. Nah, ini kebetulan di daerah 61,8 itu ada EMA 200. 95 itu ada EMA 200, ada EMA 20, EMA 50-nya dikit lagi nyusul. Ya, nah itu kalau dia udah cocok begini baru kita ambil. Gitu Kak, ya. Jadi nggak perlu harus ngejar-ngejar. Ini coba bayangkan kalau misalnya WRG lu kejar, misalnya aku masuk ke 138. Turun sekarang udah di 100. Berarti sudah turun 34%, bener ya? Ya, sudah turun segitu. Wah, lu apa nggak nangis Bombay? Ya 20-an persen ya, 24% lebih. Nggak nangis Bombay lu? Ya. Nah, kayak gitu-gitu kita nggak mau lagi. Ya, kita nggak mau lagi. Karena itulah makanya saya perkenalkan aja ini.
setup ini biar teman-teman nggak ke situ karena yang lu kalau lihat DM ya ujung-ujungnya pasti kok kenapa ya gue beli di pucuk ya habis gue beli dia turun gitu loh. Itu selalu selalu jadi sebuah pertanyaan. Oh, beli pucuk gitu kan. Jadi itu teh apa ya? Teh pucuk kan? Ya, pucuk lebih enak. Iya, kalau itu teh. Kalau ini kan nggak enak. Jadi tunggu dia pullback aja. Dia kalau nggak pullback ke situ gimana? Itu kan selalu jadi pertanyaan kan. Kenapa kamu nggak sabar banget sih? Lu kalau mancing itu kan ya mau nggak mau memang harus sabar orang mancing. Kebetulan saya tidak suka memancing ya, karena saya cuma melihat aja. Itu kayaknya cocok nih kalau kita menggambarkan keadaan kita sebagai sebagai trader itu kayaknya pas banget ya. Apa nungguin umpan dimakan sama ikan nggak sabar ya. Terus habis itu sudah dapat ikan tapi pas gulungnya itu nggak sabaran, kemudian habis itu putus ya. Sering kan putus di itu kan apa tali senarnya putus kan. Bener nggak sih itu ngomongnya senar ya? Tali itu putus kan. Senengnya cuma sebentar doang gitu loh. Ya senengnya sebentar doang, putus. Ya katanya kan kalau misalnya lu mau lu udah strike, lu mau gulung itu kan minimal harus tunggu ikannya capek. Baru kita baru kita perlawanan ikannya itu nggak tahu besar kan. Bener nggak? Ya, ini ya gua saya bukan orang yang suka mancing, jadi nggak usah ngajak saya mancing. Udah pasti saya nggak sabar itu, ya. Hmm. Tapi yang saya tahu dari hasil ngomongan mereka itu begitu. Ya, nah, jadi kalau misalnya udah, mau nggak mau harus dilepas ya. Oh ya udah lepas. Jadi kalau misalnya lu udah dapet nih, contoh misalnya kayak WRG gue udah dapet ya, ya dia akan pullback ya udah. Itu memang udah bagian dari strateginya lu kan. Kita nggak bisa langsung tarik, langsung itu ya, langsung gede-gedean. Ya tinggal siapa yang putus duluan aja gitu loh. Ya kalau ikannya masih kuat ya otomatis putus lu nggak dapat itunya kan, lu nggak dapat ikannya, kan? Cuma senangnya sementara doang. Gitu. Itu trend. Kalau lu pelajari mancing kayaknya cocok gitu ya. Ya, jadi kalau lu nggak sabar pada saat udah strike kemudian gulung nggak sabar nggak dapat juga ya. Tapi kalau yang ikan kecil-kecil mungkin bisa lah, ya kan? Nah tapi kalau misalnya lu udah lempar umpan terus nggak sabar umpannya dimakan nggak dapat juga ikan gitu ya. Jadi poinnya apa di psikologi tetap ya. Oke, terus habis itu bener nggak itu? Jadi belum 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 crossing kan? Ya, oke, PSAB. Nah, kita lihat coba lihat PSAB. Ini mirip sama. Oh, ini udah nih. Bener nggak? Coba sebentar. Ya, ini harusnya udah nih. Ini harusnya udah benar. Ini bos. Ya, sampai ke atas juga masih bos. Aduh, ini sampai sini juga masih bos. Benar ya? Tuh. Ya, ini tinggal tutup gap. Ini gapnya. Ya, dikit lagi nih. Gap selesai. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Dia udah di area yang kita mau belum? Nah, dikit lagi. Plus gap tuh. Nah, turun di gap. Kalau gapnya ketutup itu udah 50. Dia udah retest kan. Kemudian pas penurunannya itu juga udah pas. Ya, ini tinggal dikit lagi kan. Ya, belum ya? Ah, belum kan? Nah, udah. Berarti pas lah. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat kan. Ini di antara ini, saya mungkin akan jauh lebih senang dari sini ya. Ya di 61,8 karena di situ ada support dan resisten ya. Benar ya? Saya panjangin. Nah, jadi ada tahanannya pada saat dia turun. Ya, 354 nih. Gitu, ini PSAB. Ini syaratnya ini pasti gara-gara emas kan? Nah, emasnya masih bisa all time high nggak? Ya, sampai ceritanya jangan lupa. Ya, kalau ceritanya tidak bisa mendasari apa-apa di situ, ya nggak usah. Gitu. Ya, oke. Nah, satu lagi adalah tuh, ya, do. Kita lihat nih si do. Nah, si do itu, nah, ya, kok hilang semua? Nih, ya, si do ini sudah naik.
kemudian habis itu udah bos. Oke? Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Sama kita tunggu juga. Ini bos kan. Ini yang kemarin kita telat ya. Ya, nah sama kita tunggu juga. Ini moga-moga ini udah swing high ya. High. Nah, udah tunggu aja di situ. Udah tunggu situ. Ya ini kalau dilihat dari supply demand, ini kan ada daerah demand ya. Oke. Nih. Ya di 61,8. Udah tunggu aja dari situ. Ini sekarang dia naik nih. Dia naik kan? Apakah akan turun? Ya udah, pokoknya gue nggak mau tahu. Gue maunya tunggu di bawah situ. Udah tunggu di bawah situ aja. Itu kalau dia naik lagi, ya udah memang mungkin ini bukan bukan apa bukan rezeki kita. Nah, kita tinggal tunggu sampai setup kita dapat, kita baru ambil. Nggak dapat setup, nggak usah. Gitu ya. Nah, kita lihat ya sebentar ya. Ini 20 nih. Sampai breakout. Nah, ini adalah breakoutnya. Di berapa? 145. Ya, jadi kalau di 145 bisa breakout, ya udah teman-teman mungkin bisa ambil dari situ. Tapi ini breakout ya. Atau breakout, kemudian dia pullback. Pasti akan ada pullbacknya kok. Itu. Ini apalagi harga segini ya, itu biasanya gorengan pasti kenceng nih. Gitu. Karena itulah makanya kalau kita nggak dapat katalisnya, ngikutin pergerakan ini juga pasti deg-degan kan. Ya kalau lu pegang katalisnya, lu tahu gitu loh, kenapa gue masuk do. Padahal ini gorengan. Ya ini bukan gorengan mas, ya ini third liner. Ya ini third liner. Apa yang lu harapin dari do? Kalau lu nggak tahu apa-apa tentang do, maka ya gue masuk nggak ya di situ ya? Ya, apalagi kalau misalnya gue sebut do, itu ini sekarang sih udah pasti jadi saham saham yang sudah banyak dibicarakan orang ya. Kecuali dia turun. Kalau dia turun mungkin orang akan mulai pembicaranya akan mulai berkurang. Ya, contoh misalnya kayak turun di sini nih. Ini kan nggak nggak banyak orang yang ngomongin kan, ya kan? Nah, kemudian habis itu pada saat turun ini, lihat volumenya itu sebenarnya nggak ada. Cuma kita telat aja, ya kita telat mengetahui katalisnya. Ini baru ini kan, baru kita obok-obok itu di pada saat kita bicara mengenai WiFi ya. Ya, nih kayak gini kan, nih lihat, nih. Teman-teman ini turun sampai kemana? Turun sampai ke ini 61,8 ya. Kemudian habis itu kita mau lihat ya. Ini kira-kira kena kalau gue ambil di sini, kena nggak ya? Ah, enggak loh. Mana sih? Nah, enggak nih. Ini nggak kena stop loss kita. Dia turun ada shadow-shadownya. Kan lu tahu ya, stop apa closing adalah yang paling penting kan? Ini nggak kena. Ini kalaupun gua ambil di 61,8 nggak kena SL gua, kita masih bisa ikut nih. Cuma ini telat aja. Sudah nggak apa-apa. Ya, pasti banyak banyak kesempatan. Ini udah gocap persen. Sama seperti WiFi ya. Ini pasti dia akan turun lah. Pasti akan ada tempat di mana lu bisa masuk. Udah gitu aja, tenang aja. Ya, yang penting kita udah dapat nih. Oh, ini ada ikannya. Ya, ini ada ikannya, ada ikannya. Nah, sekarang tinggal gua sabar nggak? Gua kan udah nanti kan kita akan lempar umpan kan. Nah, umpan itu ditangkap apa enggak? Itu aja. Wah, ya udah. Kalau kayak gitu pas Pak, sudah. Bukan oversold Pak, overbought ya ini. Ya, oversold kan di bawah Pak. Oh, harusnya udah di OB ya. Ya. Jadi ini namanya pasti akan ada swing swing low-nya. Ya walaupun overbought, oversold itu bukan sebuah kriteria untuk kita buy ya. Tetapi seenggaknya kita tahu bahwa ini kalau dibeli, banyak orang udah mengatakan dia mahal gitu loh. Ya, jadi otomatis pasti akan ada area-area di mana orang lebih cenderung membeli di harga diskon. Ya karena itu ya udah, gue tunggu di daerah diskon gitu. Ya, jangan terlalu banyak dibahas yang ini. Nanti terlalu banyak kerumunan karena ini murah soalnya. Ya, oke, TBLA juga sama. Itu kan juga juga tunggu kan? Apa dia nggak turun lagi? Oh enggak, ini masih di situ Pak. Ya masih daerah situ kok. 755 berapa nih? 775. Ini mungkin adalah salah satu yang bisa teman-teman tungguin. Kalau TAPG kayaknya sudah terlalu ini ya.
Walaupun dia masih menunggu di daerah situ ya, tapi ini udah terlalu jalan lah ya. Ini udah daerah Setsua. Oke, ini udah let the profit run lah. Lu lihat EMA-EMA-nya kan? Ini udah kenceng ya. Nah, kalau misalnya lu nggak punya TBLA kayaknya masih bisa. Tuh, ya baru kejar yang itu aja. Kejar yang sesuai aja. Oke? Ya, next best. Nah, best sama si Dimas kayaknya belum itu ya. Udah jalan belum? Oh, udah. Udah. Ini tahu nggak apa? Ini imbas dari SSIA. Termasuk habis itu DMS DAM di apa ini? Ya, kalau ini udah jalan tapi masih turun nih. Bentar. Oke. Ini kayaknya kalau mau kejar masih kejar yang ini lebih enak nih. Nah, ya. Ini kejar yang ini masih enak, Dimas ya. Oke. Tetapi ini saya mau katakan dulu ya. Best dan Dimas itu beda area loh. Ya, dia di daerah Delta, ya kan? Sedangkan SSCI itu di Subang, di ujung. Ya, di ujung, Patimban juga di ujung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini area ini apakah itu bisa jadi satu area atau mungkin orang bilang gini, ya udahlah kalau daerah Kerawang, daerah Subang nggak dapat, gua ambil di Delta gitu kan? Ya atau jangan-jangan area Kerawang, area Subang itu masih gede banget. Ya di situ ada Arta Graha, ya ada Arta Graha. Kemudian habis itu SSIA kan. Kemudian ada punya si Pepe namanya Graha Idola. Ya, itu gede. Nah, atau satu lagi di daerah Batang. Mungkin Batang agak jauh lah ya. Ya, nah, kalau ini daerah kayaknya em, apa ekosistemnya masih belum terbentuk, ya mungkin orang akan pilih Best sama si Dimas. Ya, tetapi kalau lihat kecenderungan yang sekarang pasar yang mengarah kemana? Ke daerah Karawang sama Subang. Gitu. Kalau ini berarti cuma imbas doang. Oke? Imbas. Nah, itu akan menjadi berbeda. Kita tidak bisa bilang dia jadi imbas kalau memang ada penjualan lahan di situ. Memang ada yang gede-gede masuk di situ. Ya kalau nggak ada, ya apalagi mereka udah mulai BYD ke situ ya. Jangan-jangan nanti yang elektronik apa elektronik vehicle-nya itu malah nyarinya semua ke situ. Jadi bisa jadi sebuah hub kan. Nah, kalau dia jadi hub di situ, ini paling cuman tahu ya kayak badai gitu ya. Nah, ini cuman dapat ininya doang. Jadi bukan pusat badainya, tapi ya cuman imbasnya doang gitu. Kenanya. Oke. Ya, saya mungkin kalau kalau ini cuma buat misalnya ini contoh kayak Dimas ya. Dimas apa teman-teman masuk ya cuma buat tutup gap aja, oke lah. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa naik ya udah tinggal apa namanya ambil itu aja, ambil trailing stop aja. Gitu ya. Oke, Suri ngapain dia? Ini Suri sama apa ya? Kok gua nggak tahu ya. Oh, dia naik ya. Saya mungkin gini ya, Bu. Ini teman-teman lihat ya. Kan by shadow-shadownya kelihatannya nggak liquid ya. Benar nggak sih, teman-teman? Ini nggak tahu liquid ya. Jadi kalau dia nggak liquid, saya mungkin cenderung tidak mau ya. Walaupun memang iya volumenya semua itu dapat ya. Tapi saya juga nggak tahu apa ada katalis apa di sini. Kalau katalisnya saya nggak tahu, saya mungkin dasar buat dia naik itu kenapa? Saya nggak tahu dan itu nggak bisa diselidiki. Saya nggak mau sih cenderung ngambil katalis juga saya nggak mau. Apa ngambil teknikalnya juga saya nggak mau. Oh ini latek, latek apa nih Bu? Latek karet. Ini latek karet ya, ya. Oke ya. Oh sarung tangan. Oh suri sarung tangan. Ya, kayak MRK dong ya. Ini tapi dia bikin sarung tangannya atau bikin cetakannya? Oh, oke. Mari kita lihat halo. Oh dia ambil sarung tangannya. Oh, oke. Ini kan satu ya. Oh berarti kalau dia bergerak bareng sih ya. Ini halo udah. Oh halo udah masuk. Oke. Sekarang kalau dia sarung tangan ya. Saya nggak tahu sih ya Bu ya.
Kita nggak punya, ini sarung tangan apa nih, buat rumah sakit atau buat kerja? Kalau untuk sarung tangan toh, nggak tahu, kebutuhan sekarang kayaknya hampir nggak ada ya. Ya kan? Anggaplah ada ya, semua ada segala macam ya. Berarti kita ngambilnya di mana? Ya udah tinggal tunggu dia turun aja ke bawah, Bu. Nih, ya ini kebetulan ada gap kan di situ kan? Ya tunggu aja turunnya ke bawah. Ini juga volumenya juga kayaknya udah mulai mengecil ya pas naik ya. Pasti akan ada pullbacknya. Nah, kalau semua katalisnya oke, fundamentalnya juga oke, ya udah tunggu aja di bawah situ. Ya di kebetulan di 61,8 itu ada EMA 200. Ya, tapi nanti itu kita cek dulu ya. Tapi teknikalnya sih ya kurang lebih di sinilah. Ya, kalau kita mau ambil, ya udah. Kita tunggu dia pullback ke arah 61, berarti ke arah EMA 200. Itu. Ya, oke. Cuma ini nggak tahu sih ya. Gue sih ngelihatnya, ya, ini pasti ada something lah ya. Tapi ya nanti teman-teman cek itulah teknikalnya, apa katalisnya lah ya. Ini kenapa di sini? Ya, cuma kita bahas aja. Oh, gorengan ya. Ya udahlah. Ya, tapi ya kalau memang katalisnya semua bagus, ya coba aja lihat. Tapi kalau enggak, lebih baik tidak. Itu aja. Ya, oke. Terus habis itu apa? Oke, terakhir saya ambil BRMS ya. Oke, BRMS. Nah, BRMS ini nggak jadi kemana-mana ya. Yang itu, oh ini cuma disamperin doang ya. Berarti udah bergerak, udah selesai ya. 332 Pak. Ini loh. Ya, 38,2. Ya, kemudian habis itu 61,8 sama 0,5. Udah itu aja. Ini golden zone-nya di situ. Golden zones itu di Vibo ya, sebenarnya adalah 38,2 sama 61,8. Gocap ini nggak ada, di Vibo itu nggak ada. Cuma ditambahin aja sama orang, jadi apa ada batasan antara apa area premium sama area diskon. Itu aja udah. Ya, tapi saya jauh lebih senang daerah sini. Ya, namanya diskon ya. Kalau 38,2 kan berarti masih area premium kan? Ya, sedangkan 61,8 itu udah ada di bawah area diskon gitu. Saya makanya kenapa saya jauh lebih senang di daerah 61,8 gitu ya. Oke, nah si BRMS ini kan berarti kan dia masih di atas tuh, masih di sideways-nya ya. Ini sebenarnya harusnya sudah apa namanya sudah masuk ke stage 2 ya, cuman ini box ya. Jadi kalau dia box itu begini. Tahu ya masih base on base kan? Ini adalah akumulasi awal. Kemudian habis itu ini adalah reakumulasi. Ini adalah reakumulasi, ini SOS-nya loh. Ya kan? Ini adalah SOS-nya. Nah, ini adalah box selanjutnya. Ini adalah base selanjutnya. Ya, jadi kalau ini ya berarti tahan-tahanan ya. Ini udah 1, 2. Nah, ini tinggal ya udah nanti habis itu sampai mana? Ya nanti habis itu ada box-box selanjutnya sampai ke box 5 ya. Kita akan lihat nanti akan ada 5 box ke atas. Ini saya pakai weekly ya biar 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 lebih gampang ngambil boxnya ya. Jadi ini adalah akumulasinya. Kemudian ini SOS-nya. Nah, berarti kan dia udah di atas nih. Ya, ini udah box selanjutnya nih. Ya, udah base selanjutnya. Kemudian nanti kalau dia break, biasanya akan ada base selanjutnya lagi. Jadi kalau ini 1, 2, 3, ya, 4, mungkin 5 udah selesai. Gitu. Atau bisa juga di 3 itu selesai. Ya, kalau ini katalisnya udah nggak ada lagi, udah nggak ada ekspansi lagi, semua ekspansi udah mentok di daerah situ, ya udah kelar. Ya, nah jadi kalau sekarang nih jadi pertanyaan adalah kalau gue udah di dalam ya udah tinggal hold. Ya berarti trailing stop kan. Nah kalau belum, berarti gue masuk lagi dari sini. Berarti gue nggak nunggu ya. Dia udah masuk sih, udah di 39,2 itu udah 50% kemudian naik kan. Ini kalau bicara mengenai trailing stop itu harusnya udah kena. Ya, ini kan dia ini naik sampai ke atas itu sudah berapa persen? Sudah ke 86%. 86, kemudian habis itu dia turun dari atas sampai ke bawah. Ini kan sudah 24%, udah pasti kena kalau lu ambil 7,11. Ya, tapi kalau mungkin ambil MA 50 kena nggak? Nah, itu dia udah kena, ya harusnya udah keluar. Ya, nah kalau kita mau ambil lagi kan dia tunggu dia pullback kan. Nah, pullback kan berarti dari sini dari gocap.
Nah, begitu dia gocap, ini kan berarti udah kena, udah keluar, kemudian kita ambil lagi. Ini harus sempat naik 22%. Nah, 22% dia turun berapa persen? Nah, ini udah kena trailing stop. Ya, jadi ya kita mau lihat nanti apakah dia bisa turun lagi sampai ke 61,8 atau tidak. Tetapi yang saya tahu ya untuk sekarang ya untuk BRMS ya itu harusnya ekspansinya semua udah kelar. Benar nggak? Yang pabrik keempat, pabrik kelima juga semua udah kelar kan? Nggak kedengaran lagi ada ekspansi yang berikutnya kan? Nah, jadi ada potensi yang sekarang dikejar oleh BRMS itu adalah harga komoditasnya, harga emasnya. Kalau harga emasnya masih bisa terus naik, ya di situ akan meningkatkan penjualannya. Tapi kalau harga emasnya standar, ya masih ada Cooper ya. Nah, kalau harga emasnya standar, ya udah. Berarti kan kita udah apa pendapatan terbesarnya itu udah mulai stuck. Oh, harga bawah ya udah. Ini harga walaupun beli harga bawah ya, Bu. Harusnya udah kena trailing stop ini. Ini 550 udah kena gitu ya. Tapi kalau masih hold ya harusnya udah keluar lah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ya, gue mau ikut lagi nih. Gue mau ikut lagi pakai apa ya? Ya, gitu. Oke, ya ini kurang lebih lah. Jadi kalau habis itu ya lu tinggal tunggu Cooper, tinggal tunggu tembaga. Tembaga lagi bagus-bagusnya kan. Cuman yang saya tahu itu di BRMS porsi tembaganya itu nggak gede. Ya lebih gedenya di emas gitu loh. Gitu ya. Jadi ya tinggal tentuin aja sikap gitu loh. Kalau ini emang 50 mah udah kena. Ya udah kena walaupun dia naik lagi. Nah, udah tinggal sekarang ya. Kalau nanti dia kena lagi emang 50 keluar aja dulu, Bu. Ya, keluar. Nanti ya tinggal kita lihat apa ikut kata tembaga. Lu cek deh. BRMS itu porsi tembaganya itu apa berapa gede mempengaruhi pendapatannya si BRMS. Kalau dia tidak besar, ya em, mungkin tembaga itu nggak tahu banyak. Walaupun kenaikannya gede, ya yang tembaga itu kenaikannya gede. Tapi kalau porsinya nggak banyak, mau mau ngapain ditungguin gitu. Ya, WiFi itu kemarin kita udah bahas itu adalah di SOS kemudian break. Jadi berarti dia baru masuk ke stage 2. Jadi ini masih panjang nih. Lihat ya, ini kan akumulasi di bawah. Lu pakai weekly deh. Nah, ini kan akumulasi di bawah. Yang U nih. Yang U ini akumulasinya di bawah. SOS-nya kan di atas. Nah, dia baru mau masuk ke nih. Ya, ini adalah stage 2-nya. Ya, udah tinggal. Kita nanti tinggal ikut trend aja nih. Makanya kemarin ya, kemarin ternyata trailing stop saya di 2750 itu eh, kena. Ya, kena. Jadi udah akhirnya kita keluar. Saya masuk lagi. Saya masuk lagi di 38,2 kalau nggak salah ya. Benar nggak? Iya, ya. Karena ini kan nggak kena 50, tapi dia kena 38,2. Ya, ini baru mau masuk ke ses 2. Ya, oke. Nah, ini udah ya, terakhir ENRG. ENRG ini kelihatannya ya tetap kita mesti tunggu pullback. Dia udah naik begitu tingginya, ya. Ini udah kelar. Ini saya buang aja yang udah kelar ya. Nah, ini kan udah naik begitu tingginya. Jadi mau nggak mau harus tunggu dia pullback. Dia kalau nggak pullback, lebih baik nggak usah dikejar. Gitu, ya. Ini kalau dia nggak pullback, ini kan high-nya juga belum 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 dapat kan? Baru bos doang kan? Ya, high-nya kan belum dapat. Ya udah, itu udah nggak usah dikejar, nggak usah diapa-apain. Gitu. Ya, oke. Ya, tapi kalau lu udah di dalamnya, udah tinggal ikut. Ya, trailing stop kan di daerah situ. Kalau enggak, kalau belum ada, udah cari yang lain. Beneran masih banyak banget, Pak. Ya, masih banyak sekali. Oke? Ya, Dewa juga sama, Pak. Itu dia udah ikut tren kok. Nggak ngapa-ngapain ya. Tuh. Ya, ini kalau kita pakai extension, itu ya 288 itu adalah incaran kita. Kalau dia 288 masih kuat, dia bisa sampai ke 364 gitu. Ya, udah. Jangan jangan dibahas semua, Pak. Nanti nggak ada lagi. Oke? Oke, teman-teman. Saya pikir hari ini cukupkan dulu ya. Sekian ya, teman-teman. Ini udah 1 jam lebih kok. 1 jam lewat.
Nanti kalau saya post di YouTube malah nanti itu katanya nggak bakalan ada yang nonton. Ya, oke teman-teman. Saya saya mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Happy weekend semua. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ingat tinggal di analisa ulang sesuaikan dengan karakter masing-masing. Ya, oke. Good night semua. Selamat malam. Saya izin pamit. God bless.